Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 11 hari menghilang, Kopda Muslimin dalang pembunuhan berencana terhadap istrinya ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Sempat minta maaf pada orang tuanya, oknum TNI ini tewas setelah muntah diduga akibat minum racun. Ironis, Kopda Muslimin tega menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya demi wanita selingkuhannya. Petugas TNI Polri menjaga ketat proses evakuasi jenazah Kopda Muslimin yang ditemukan tewas di rumah Mustaqim orang tuanya di Gang Adem Ayem, Kelurahan Trompo, Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi. Penjagaan dilakukan mulai dari gang masuk ke rumah, garis polisi pun terpasang di lokasi. Kopda Muslimin ditemukan tewas di tempat tidur di kamar belakang rumah orang tuanya. Tim Inafis Polda Jawa Tengah dibantu TNI melakukan olah TKP untuk memastikan tewasnya Kopda Muslimin. Di lokasi ditemukan sisa muntah dan handphone milik Kopda Muslimin. Tim Denpom Semarang juga mengamankan barang bukti 2 gelas berisi cairan berwarna coklat dan bening, pakaian, serta handuk dan juga sendal korban. Tewasnya Kopda Muslimin begitu mengejutkan. Oknum TNI dalam pembunuhan berencana terhadap istrinya ini 11 hari menghilang dan diburu petugas. Menurut tetangga, Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya Kamis sekitar pukul 5.30 pagi. Tak lama keluarganya memberitahu Kopda Muslimin sempat muntah dan tewas. Jam itu katanya, Jam 7. Katanya Bapaknya. Oh, berarti di dalam rumah? Dalam rumah ya? Udah di rumah sejak kapan Mas? Kalau udah di rumah sejak kapan, Pak? Ya tadi itu jam 7 itu. Kalau jam 7 itu? Katanya ya. Itu ngantuk atau minum racun, Pak? Minum racun. Minum racun ya? Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan Kopda Muslimin sempat meminta maaf pada orang tuanya dan dinasehati untuk segera menyerahkan diri. Namun tak lama, Kopda Muslimin didapati muntah dan tewas sekitar pukul 7 pagi. Tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kemudian kita dari Inafis, kemudian dari POM kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga. Kalau menenggak racun itu gimana? Ya nanti setelah hasil otopsi akan kita sampaikan. Dari olah TKP ada barang bukti Pak yang diamankan? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang lagi kita amankan. Terungkapnya Kopda Muslimin sebagai dalang penembakan istrinya begitu mengejutkan. Untuk membunuh istrinya, Kopda Muslimin bahkan menyewa 4 pembunuh bayaran. Penembakan bahkan dilakukan 2 kali di depan rumahnya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang, disaksikan anak kandungnya. Mengetahui tembakan pertama tak mematikan, Kopda Muslimin justru tega memerintahkan pelaku kembali menembak istrinya. Keempat pelaku beserta seorang penyedia senjata api berhasil ditangkap polisi. Keempat pelaku dijanjikan bayaran lebih dari 400 juta rupiah, namun baru dibayarkan 120 juta rupiah. Tak hanya sekali, hasil pemeriksaan aparat gabungan, Kopda Muslimin sempat 4 kali berencana membunuh istrinya dengan cara diracun hingga mengirim santet. Jenazah Kopda Muslimin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, jenazah Kopda Muslimin dimakamkan tak jauh dari rumah orang tuanya. Meski sejumlah anggota Arhanud hadir, tidak ada upacara militer saat pemakaman jenazah. Ambulans yang membawa peti jenazah Kopda Muslimin tiba di rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Usai didoakan, peti kembali dimasukkan ke ambulans dan dimakamkan 500 meter dari rumah orang tua Kopda Muslimin. Warga dan anggota TNI serta Polsek Kendal Kota ikut mengantarkan jenazah Kopda Muslimin. Wakil Bupati Kendal, Windu Sukobasuki, yang hadir saat pemakaman mengatakan perlu diluruskan tentang penyebab meninggalnya Kopda Muslimin.
Setelah 4 jam diotopsi, tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Semarang dan Rumah Sakit Baktiwira Tamtama memastikan Kopda Muslimin mati lemas karena keracunan. Proses otopsi jenazah Kopda Muslimin berlangsung selama 4 jam di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Dari pemeriksaan luar, tidak ditemukan luka akibat kekerasan pada tubuh Kopda Muslimin. Sementara dari pemeriksaan dalam didapati tanda mati lemas diduga akibat keracunan. Kematian diperkirakan 6-12 jam sebelum pemeriksaan jenazah sekitar pukul 13.30 Kamis siang. Ini sesuai dengan keterangan saksi. Jenazah ditemukan pada pukul 7 pagi di rumah orang tuanya di Kendal. Dari hasil otopsi pada pemeriksaan penunjang untuk mengetahui jenis racun yang menyebabkan kematian korban. Itu dicabut, haknya dicabut. Ya, kalau dia tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang, yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang, jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu berapa kira-kira? 2-4 minggu dan dibutuhkan pemeriksaan laboratorium toksikologi. Sementara itu, pasca operasi perbaikan luka tembak, kondisi kesehatan Rina Wulandari, istri Kopda Muslimin yang menjadi korban penembakan di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah berangsur membaik. Korban masih dalam pengawasan intensif di tim medis RSUP Dr. Karyadi bersama Rumah Sakit Tamtama Angkatan Darat Semarang. Pasca 2 kali operasi luka tembak, Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, kondisinya berangsur membaik. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang mengatakan, sebelumnya korban Rina Wulandari dirawat dan sempat menjalani operasi pertama di Rumah Sakit Hermina, Banyumanik. Namun pasca operasi pengangkatan proyektil, kondisinya justru menurun. Korban kemudian dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang Jumat malam. Minggu malam, korban kembali menjalani operasi oleh tim medis RSUP Dr. Karyadi dan berjalan dengan lancar. Operasi dilakukan pada bekas luka tembak di bagian perut. Memang yang terjadi adalah luka tembak, gitu. Jadi ada luka tembak itu kemudian ada beberapa hari kemudian baru efek panas tembakan itu terjadi. Dan jadi lukanya itu kemudian diperbaiki lagi. Segala upaya dilakukan tim medis berkoordinasi dengan TNI demi kesembuhan anggota Persit Chandra Kirana cabang Batalion Arhanud 15 Semarang ini. Untuk memonitor secara terus-menerus kondisi Ibu Rina Wulandari. Kondisi makin membaik, ya alhamdulillah makin membaik, ditangani dengan baik oleh tim kesehatan Rumah Sakit Karyadi bekerja sama dengan tim kesehatan Kesdam 4. Hingga kini Rina Wulandari masih dirawat di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang dan dipantau oleh tim kesehatan Rumah Sakit Angkatan Darat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja pengendara motor diserang oleh geng motor di Cilegon, Banten. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Usai peristiwa tersebut, polisi menangkap 5 pelaku. Ironis, 2 diantaranya masih di bawah umur. Hasil penyelidikan, pelaku dan korban merupakan anggota geng motor yang saling menantang melalui siaran langsung di media sosial. Yaitu kena luka tusukan di tangan, kemudian di bagian rusuk, sama di paha. Informasinya korban baru berumur 15 tahun ya Pak ya? Iya. Saat ini korban masih di rumah sakit atau seperti apa Pak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Korbannya sendiri atau ada yang lain? Untuk korban sendirian. Karena yang teman 2-nya tadi udah berhasil lari. Korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Cilegon akibat luka senjata tajam. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.
Truk bermuatan kayu terjun ke jurang di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sopir truk tewas terjepit, evakuasi pun berjalan dramatis. Petugas berupaya mengevakuasi seorang sopir truk yang tewas terjepit usai terjun ke jurang di jembatan Sibaganding pinggiran Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara. Evakuasi terkendala akibat medan yang terjal dan badan truk yang ringsek. Truk yang dikemudikan Muhammad Syafril, 44 tahun, warga Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, melaju dari Pematang Siantar. Sopir truk diduga hilang kendali saat melaju di jalur menurun. Truk terjun ke dalam jurang tepat di bawah jembatan. Tapi karena kondisi medan yang sedikit agak terjal dan muatan yang terlalu berat menjepit posisi si korban di dalam bangku kemudi, di dalam kemudi ya. Jadi si korban terjepit dalam. Korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan.